Selamat siang, saya Graciela melaporkan langsung dari acara seminar Kunci Sukses Dalam Karir yang akan dijelaskan oleh salah satu pembicara pakar kami, yaitu Bapak Sumardi Wijaya selaku Direktur Utama PT Victoria Care Indonesia Tbk. Kita bisa lihat betapa suasana di sini. Para peserta sudah tampak antusias untuk mengikuti rangkaian acara pada hari ini. Saya akan memantau dan melaporkan acara dari awal hingga akhir. Mari kita lihat suasananya. Amanda, terus lo mau mana ya? Sekarang kan karena gue ngajak ke sini. Selamat siang semuanya. Masih kurang semangat. Selamat siang semuanya. Gimana kabar kalian satu minggu ini, teman-teman? Stres? Capek? Oke, ada yang capek, ada yang stres. Tapi kalian tahu nggak, kalian kumpul di sini nih ngapain nih, teman-teman? Seminar apa, teman-teman? Ada yang tahu nggak nih? Nggak ada yang tahu. Oke, izinkan aku memberitahu ya teman-teman ya. Jadi hari ini kita bakal ada seminar mini nih teman-teman. Nah, seperti yang ada di PPT, tema yang akan kita ambil yaitu kunci sukses dalam karir. Boleh dong teman-teman tepuk tangannya. Oke teman-teman, kalian pernah nggak dengar ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang? Betul? Betul. Nah, jadi izinkan aku memperkenalkan diri saya ya teman-teman ya. Perkenalkan, nama saya Marilyn Jovita Santoso dan saya akan menemani teman-teman dari awal hingga akhir seminar ini berlangsung. Baik teman-teman, tepuk tangan yuk. Oke teman-teman, tema udah. Perkenalan juga udah. Kira-kira ada yang kurang gak sih teman-teman? Ada yang tahu gak kurang apa nih teman-teman? Materi Ice breaking. Kalian mau main nih sama aku teman-teman? Mau. Oke. Jadi saya mau ajak teman-teman bangkit berdiri dulu nih teman-teman, biar semangat dulu nih teman-teman. Nah, nama ice breaking yang saya bawakan ini panjang pendek. Ada yang pernah mainin panjang pendek ini gimana sih teman-teman mainnya? Coba, kalau aku bilang panjang, kalian bakal gerakin tangan kalian kayak gimana? Panjang? Pendek? Oke, jadi gini teman-teman, simple ice breakingnya panjang pendek. Kalau misalnya saya bilang panjang, tangan teman-teman harus pendek. Sebaliknya, kalau misalnya saya bilang pendek, maka tangan kalian harus panjang. Gitu ya teman-teman, paham? Kita coba dulu ya teman-teman ya. Panjang, pendek, 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 panjang, 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 pendek, panjang, pendek, panjang. Oke teman-teman, kurang lebih kayak gitu, tapi itu masih percobaan ya teman-teman. Kita mulai yang seriusnya nih teman-teman. Panjang, 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 pendek, pendek, panjang, pendek, panjang, 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 pendek, 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 panjang, panjang, pendek, panjang. Oke, udah ada yang mulai salah-salah nih ya. Panjang, pendek, panjang, pendek, 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 panjang, pendek, panjang, pendek, pendek. Lagi ya teman-teman ya, masih ada yang bingung nih. Yang salah joget ya teman-teman. Nanti post di TikTok. Oke. Panjang, pendek, pendek, panjang, panjang, pendek, panjang, pendek, pendek, panjang, 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 pendek, pendek,
panjang. Oke teman-teman, boleh tepuk tangan dong teman-teman buat diri kalian teman-teman. Boleh silahkan duduk kembali teman-teman. Nah, kalau sekarang kan udah kelihatan nih mukanya udah fresh, udah sejuk nih teman-teman, udah siap banget nih teman-teman. Nah, karena udah siap berarti teman-teman, saatnya kita akan mulai sesi seminar ini teman-teman. Oke, karena kita akan mulai, jadi kita undang moderator untuk maju ke depan. Waktu dan tempat saya sediakan. Oke, baik. Terima kasih Kak Jessica. Saya sapa sekali lagi teman-teman semua. Selamat siang. Siang. Oke, saya senang banget bisa merasakan antusias dari teman-teman mahasiswa yang hari ini siap untuk mendapatkan insight ya sepertinya dari kegiatan pada hari ini. Sebelumnya teman-teman, izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Oisher. Saya selaku moderator pada hari ini akan memandu rangkaian acara kita dari awal hingga akhir nanti. Baik, rekan-rekan, saat ini saya ulangi sekali lagi, kalau kita berkumpul di tempat ini untuk membahas hal yang luar biasa menarik. Hal itu apa sih teman-teman? Seperti yang terpampang di slide ini, kita akan membahas tentang kunci sukses dalam karir, di mana kita akan mengupas tuntas 3 pilar utama, yaitu mengenal diri atau self-awareness, kemudian branding, dan juga networking. Dan tentunya pembahasan ini akan disampaikan langsung oleh guest star kita dan juga narasumber yang sangat luar biasa. Kepada guest star kita yang terhormat Bapak Sumardi Wijaya, selaku Direktur Utama PT Victoria Care Indonesia Tbk. Terima kasih Pak kesempatannya dan kesediaannya. Kemudian juga tidak lupa kepada yang saya banggakan, rekan-rekan narasumber kita dari Ilmu Komunikasi 2024, yaitu Selina Septiani, yang kedua Kak Sangka Primala Chandra, dan yang ketiga Veronica Sekunda Amel. Boleh teman-teman tepuk tangan yang meriah dulu untuk para pembicara kita pada hari ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi teman-teman, kita langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama, di mana kita akan membahas tentang hal yang paling mendasar atau fundamental, yaitu adalah tentang mengenal diri sendiri atau self-awareness. Nah, tentunya pengenalan diri ini penting teman-teman sebagai langkah awal dan kunci keberhasilan kita dalam meniti karir. Untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja pembahasan pertama ini saya serahkan langsung kepada Selina Septiani. Kepadanya dipersilahkan. Halo semuanya, selamat siang. Jadi saya sebelumnya mau mengucapkan terima kasih kepada moderator Oisher atas kesempatannya pada saya dalam mini seminar ini untuk menyampaikan poin penting terkait kunci sukses dalam berkarir. Perkenalkan, nama saya Selina Septiani. Teman-teman boleh panggil saya aja Kak Selin aja. Jadi ngomong-ngomong soal karir nih, adakah di sini teman-teman yang udah mulai merancang nih rencana karir teman-teman di masa depan tuh kayak gimana? Boleh angkat tangannya? Oke. Saya lihat beberapa ada yang sudah mulai merancang atau ada yang belum juga. Tapi nggak apa-apa, bagi yang belum itu adalah hal yang wajar. Kenapa? Karena saya di sini akan menyampaikan bahwa ada kunci pertama untuk meniti sebuah karir. Yang pertama itu adalah menumbuhkan self awareness sebagai langkah awal dalam berkarir. Boleh di next saja. Pertama, self awareness itu apa sih? Self awareness itu berasal dari 2 kata yang berbeda. Yang pertama self, yang kedua awareness. Self-awareness itu mengacu pada kondisi di mana seseorang dapat memahami dirinya dengan baik. Terus hubungannya dengan awareness atau kesadaran itu apa sih? Jika seseorang dapat memahami dirinya dengan baik, maka dia bakal bisa sadar atau melek terkait secara mental, fisik, ataupun pikiran dia. Self-awareness ini meliputi kesadaran terhadap pikiran, evaluasi diri, atau bahkan perasaannya sendiri.
Jadi dengan begitu teman-teman nih, jika mempunyai self awareness yang kuat, maka teman-teman bisa mencoba untuk mengevaluasi diri teman-teman, dan mengembangkan diri teman-teman ke depannya. Terus self awareness ini kenapa sih penting banget? Karena dia tuh membantu kita dalam memilih arah karir kita sesuai dengan potensi dan minat pribadi kita. Boleh di next saja. Oke, jadi dalam self awareness itu meliputi 4 hal. Yang pertama itu kelebihan, yang kedua itu kekurangan, yang ketiga potensi, dan yang terakhir adalah minat pribadi teman-teman. Jadi apa yang disukai oleh teman-teman, apa yang sangat-sangat cintai teman-teman. Nah, dalam self awareness ini pemahaman diri yang mendalam itu membantu teman-teman dalam menentukan arah karir teman-teman lebih terarah dan realistis. Boleh di next. Oke, kita masuk ke 4 hal yang self awareness bisa membantu kita dalamnya. Pertama, menentukan target karir jangka panjang dan pendek. Artinya teman-teman tuh bisa menentukan langkah teman-teman sekarang dan juga di masa depan. Dan yang kedua itu mengurangi kebingungan teman-teman dalam menentukan arah karir. Jadi teman-teman di sini tuh mungkin aja banyak yang mungkin masuk jurusan tuh karena ikut-ikutan, atau enggak mungkin karena emang tekanan sosial aja. Tapi dalam self awareness ini untuk mengurangi kebingungan tersebut. Jadi teman-teman bisa mengambil keputusan berdasarkan pemahaman diri teman-teman. Dan yang ketiga itu untuk mengetahui kemampuan mana yang perlu ditingkatkan dari dalam diri teman-teman. Jadi self awareness ini membantu kita dalam memahami apa sih skill-skill yang kurang dalam diri teman-teman yang perlu ditingkatkan lagi untuk kedepannya. Dan yang terakhir pastinya untuk membuat keputusan lebih tepat dan efektif. Ini maksudnya tuh pengambilan keputusan itu berdasarkan pada pemahaman diri yang kuat, bukan karena faktor orang lain. Boleh di next? Jadi sekali lagi saya tekenin, kalau self awareness itu adalah langkah awal keberhasilan dalam berkarir. Kenapa begitu? Karena pertama, dia itu mengetahui gaya kerja paling efektif untuk teman-teman, baik secara individu maupun secara tim. Dan yang kedua, seperti yang saya bilang tadi, untuk memahami kelemahan dalam diri teman-teman, dan teman-teman bisa tahu nih cara mengatasinya tuh kayak gimana. Misalnya, teman-teman itu orang yang pelupa, tetapi cara mengatasinya itu mungkin dengan pasang reminder untuk to-do list teman-teman. Dan yang ketiga tentunya untuk meningkatkan performa dan produktivitas dalam diri teman-teman. Dan yang terakhir sudah pasti yang paling penting adalah meningkatkan kepuasan kerja. Maksudnya apa? Jadi teman-teman pasti banyak yang lebih senang kalau kerjanya bidang kerja teman-teman itu sesuai dengan kemampuan atau minat teman-teman. Jadi maka dari itu saya ingin bilang bahwa CV yang baik itu bukan bahwa karir yang baik itu bukan dari CV yang benar, yang hebat, tapi dari pemahaman diri yang kuat. Baik, sekian dari saya Nur Septiani. Terima kasih. Oke, mari kita berikan tepuk tangan untuk saya Septiani. Terima kasih Salina atas pemaparan yang luar biasa. Teman-teman, kita jadi belajar bahwa self awareness itu bukan cuma soal kita mengenal diri, tapi juga bisa untuk mengurangi kebingungan dan juga membuat keputusan karir kita yang lebih tepat. Tapi nggak sampai di self awareness aja, pasti ada tahapan selanjutnya. Setelah kita udah mengenal diri kita, mengenal kekurangan dan kelebihan kita, maka tahap selanjutnya adalah bagaimana kita menampilkan diri kita ke dunia profesional. Tentu ini penting teman-teman untuk membentuk diri kita citranya seperti apa di mata orang lain dan bagaimana kesan orang lain melihat kita gitu ya. Untuk pemaparan berikutnya langsung saja saya serahkan kepada Kak Saka dipersilakan. Cek. Oke, baik teman-teman. Terima kasih kepada moderator sebelumnya telah memberikan saya tempat dan waktu. Jadi teman-teman, saya di sini akan menemani kalian untuk menjelaskan tentang bagaimana cara membangun personal branding melalui public speaking, teman-teman. Operator, boleh tolong next slide. Jadi sebelum memasuki materi,
Jadi saya akan memperkenalkan dulu kepada apa sih personal branding itu sendiri. Nah, personal branding itu teman-teman, seperti yang kita ketahui, personal branding adalah cara bagaimana seseorang membangun image kepada orang lain. Dari citra, reputasi, dan kesan tertentu di mata orang lain, teman-teman. Oke, operator, boleh next slide. Nah, dalam personal branding tentunya ada unsur-unsur yang harus kita miliki, teman-teman. Ada 4 unsur, ada identitas, reputasi, konsistensi, dan juga keunikan. Nah, aku mau jelasin nih tentang identitas. Jadi, sebelum kalian mengetahui cara membrandingkan diri kita harus mengetahui identitas diri kita dulu, teman-teman. Seperti apa sih nilai yang kita pegang, atau prinsip apa yang kita miliki. Lalu dengan keunikan itu adalah apa yang membedakan Anda dari orang lain. Contohnya nih, ada salah satu anak yang di kelasnya sering tidur nih. Dia sering tidur, tapi cara tidur dia itu beda banget. Dia tidur dengan mata yang terbuka. Nah, itu adalah salah satu keunikan, contohnya aja. Lalu, dengan reputasi, orang melihat kita, mendengarkan satu perkataan nih, misalnya suka menolong. Suka menolong di dalam pikiran teman kita, pasti adalah nama kita sendiri. Karena apa? Karena kita selalu membangun reputasi kita terus. Dengan cara menolong orang, terus juga sering menjalin relasi, seperti itu teman-teman. Nah, lalu yang terakhir ada konsistensi. Apakah citra yang Anda tampilkan selalu sama di depan umum? Nah, ini maksudnya, jadi kalian tuh tidak hanya menjual image yang bagus aja di luar, di depan orang-orang lain, tapi di belakang orang lain kalian juga melakukan hal yang sama, seperti misalnya membantu orang tua itu tidak ada yang melihat. Nah, itu salah satu contohnya. Oke, operator boleh next. Nah, kenapa sih personal branding itu penting banget nih? Jadi, personal branding itu bisa meningkatkan kepercayaan orang lain kepada diri kita, teman-teman. Saat kita misalnya ingin melamar kerja atau ingin menjalin hubungan, relasi, seperti itu. Nah, lalu dengan personal branding yang kuat, kalian juga bisa dikenali sebagai orang yang memiliki kemampuan di bidang tertentu nih. Seperti itu. Untuk next slide, operator. Nah, lalu apa sih hubungan public speaking dengan personal branding? Nah, public speaking itu adalah alat di mana kita menyalurkan personal branding kita, teman-teman. Karena public speaking adalah alat komunikasi untuk menyalurkan apa yang kita miliki kepada orang lain, untuk memberikan mereka kepercayaan lah, seperti itu. Lalu dengan public speaking juga kita bisa menampilkan kepribadian yang kita miliki. Karena orang-orang itu selalu menilai dari penampilan, cara bicara, dan gerak-gerik tubuh kita, teman-teman. Nah, lalu dengan public speaking juga nih, kita bisa membuktikan kompetensi kita kepada orang-orang. Maka dari itu, setiap kita ingin melamar kerja, kita pasti melakukan interview. Lalu membangun persepsi positif melalui cara Anda bicara, bahasa tubuh, dan penguasaan materi. Nah, ini teman-teman, saat kalian ditanyakan, kalian berarti harus sudah siap. Jadi tidak ada terbata-bata, maupun saat berbicara, kalian juga harus tatap mata seseorang ketika melakukan kontak. Itu teman-teman. Nah, lalu public speaking bisa menunjukkan siapa diri kita. Dan juga dengan public speaking ini, kita dapat membentuk personal branding. Seperti itu. Sekian dari aku. Terima kasih teman-teman. Baik, mari kita berikan tepuk tangan untuk Sang Bimala Chandra. Terima kasih atas pemaparannya. Oke teman-teman, kita jadi tahu atas pemaparan yang tadi telah disampaikan bahwa public speaking adalah alat yang fundamental untuk menampilkan siapa diri kita dan juga membuktikan kompetensi kita. Namun teman-teman, hanya personal branding itu tidak cukup sampai situ aja. Di dalam dunia karir, tentu kita juga perlu untuk menciptakan nilai jual yang tinggi. Nah,
nilai jual yang tinggi ini penting di mata perekrut dan juga untuk membuka peluang. Tentu kita butuh aset, dan asetnya tuh ada dua, yaitu pengalaman dan juga jaringan profesional. Nah, untuk pembahasan kali ini akan dikupas oleh Kak Veronica tentang bagaimana kita bisa menciptakan nilai jual tinggi dengan networking dan juga pengalaman profesional yang relevan untuk dunia kerja. Kepada Veronica, dipersilahkan. Oke, halo semuanya. Nah, tadi kan kita ada dengan pemaparan materi dari Selina, Saka, dan kali ini aku Veronica Skundamel atau bisa dipanggil Veve akan menyampaikan, men-sharingkan tentang menciptakan nilai jual tinggi dengan networking dan pengalaman berorganisasi. Nah, sebelumnya nih, aku tanya, kalian pasti di sini udah pernah ikut organisasi kan? Apa ada yang belum? Coba yang udah angkat tangan, angkat tangan. Aku udah. Nah, boleh next slide. Nah, jadi pengalaman organisasi itu ternyata memiliki nilai jual yang tinggi. Dari yang aku mau sharingkan ke kalian ini tentang organisasi yang ada di UMN sendiri, yaitu UMN Radio. Di mana di UMN Radio ini kita bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman yang dapat membantu kita dalam prospek karir kita. Nah, yang pertama ada tentang siaran. Dalam siaran ini kita bisa melatih public speaking, improvisasi, dan kepercayaan diri. Nah, ternyata skill-skill kayak gini tuh bisa berguna banget buat kita ke depannya. Dimana dari public speaking itu kita bisa berbicara dengan lancar, lalu kita bisa lebih percaya diri, dan bahkan kita bisa lebih mengimprove diri kita masing-masing. Nah, selanjutnya ada tentang mengelola acara. Nah, ternyata nih banyak perusahaan-perusahaan yang ternyata suka sama orang yang udah pernah melakukan mengelola suatu acara. Seperti yang ditulis ini ada memperkuat teamwork, manajemen waktu, dan problem solving. Nah, kalau perusahaan-perusahaan itu biasanya suka menerima orang yang pernah mengelola acara karena udah pernah, orang itu sudah terbiasa melakukan problem solving. Contohnya, misal lagi ada kesusahan nih, nah orang tersebut pasti bisa mendapatkan pencerahan dari masalah itu dengan cepat. Nah, selanjutnya ada interaksi dengan sponsor dan narasumber. Nah, dari yang pengalaman ini ada meningkatkan kemampuan komunikasi profesional, negosiasi, dan etika kerja. Nah, ternyata perusahaan-perusahaan juga sangat tertarik dengan orang-orang yang sudah pernah berkolaborasi dengan pihak luar, pihak eksternal. Jadi aku tekanin lagi, semua pengalaman ini juga jadi nilai jual yang relevan untuk dunia kerja. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada tentang networking, yaitu bagaimana kita membangun jaringan yang profesional. Nah, jadi networking ini bukan hanya tentang mempunyai banyak kenalan, mempunyai banyak teman, tetapi networking ini adalah seperti membangun hubungan yang dimana ada 3 komponen penting nih, yaitu konsistensi, nilai, dan kepercayaan. Nah, dari konsistensi ini, kalian bisa dengan cara konsisten dalam belajar, dalam berkomunikasi, maupun konsisten dalam berperilaku. Nah, kalau kalian bisa berkonsistensi itu, maka orang-orang akan percaya dengan kalian semua. Dan dimana kalau orang-orang sudah percaya, berarti networking atau hubungan kalian dengan orang lain itu pasti bisa berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya ada tentang nilai atau value dalam diri kita masing-masing. Nah, kita sebagai orang, sebagai manusia harus mempunyai value-value yang bagus. Contohnya sikap profesional, dapat dipercaya, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir dan yang paling penting yaitu adalah tentang kepercayaan. Dimana kalau orang sudah percaya sama kita, pasti akan menjadikan jaringan yang kita bangun itu menjadi bagus. Dan dimana itu akan ada dampak positifnya, yaitu kita dapat membuka peluang kolaborasi, kita bisa dapat rekomendasi, dan kita bisa mendapatkan kesempatan karir. Nah, aku mau tekanin lagi, jaringan profesional yang sehat memperluas akses informasi dan peluang di masa depan. Nah, ibaratnya kayak investasi jangka panjang, kalian bisa semakin banyak relasi kalian bisa mempunyai banyak informasi ke depannya. Boleh di next slide. Oke, sekarang ada peran alumni dan mentor sebagai peluang karir kita. Nah, kita bisa memanfaatkan alumni dan mentor kita karena mereka itu sudah punya pengalaman yang jauh lebih matang dari kita.
Contohnya, kita lagi mau tanya-tanya gitu, terus dia pasti punya insight-insight, peluang magang atau kerja, dan rekomendasi yang pastinya bisa mendukung kita buat kedepannya untuk prospek karir kita. Nah, sebenarnya gimana sih caranya? Nah, caranya tuh simple dan gampang banget. Dengan cara aktif bertanya, ikut forum alumni, dan tunjukkan profesionalisme kalian. Nah, kalau kalian bisa konsisten melakukan hal-hal ini, maka kalian akan dapat insight-insight dan dari alumni dan bahkan bisa dapat peluang kerja dari alumni tersebut. Nah, aku mau tekanin juga kalau pengalaman organisasi dan kalau ditambah dengan networking itu adalah kombinasi yang kuat untuk meningkatkan nilai jual kita. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, mari kita berikan tepuk tangan untuk Veronica. Terima kasih atas pemaparannya yang sangat inspiratif. Oke, teman-teman, dari pemaparan yang terakhir ini, kita jadi tahu nih bahwa ternyata pengalaman dan networking adalah kombinasi yang kuat untuk menciptakan nilai jual diri yang tinggi gitu ya. Dan juga bisa membuka peluang kita untuk magang atau untuk direkomendasikan. Nah teman-teman, kita sudah mantap nih dengan 3 teori yang udah kita kupas tuntas. Yang pertama tadi self-awareness, yang kedua self-branding, dan yang ketiga adalah networking. Namun teman-teman, teori saja tidak cukup. Karena itu kita juga perlu pengaplikasian nyata oleh orang yang sudah terjun dalam dunia profesional. Maka dari itu, saya undang ke depan kepada Bapak Sumardi Wijaya, dipersilakan maju ke depan. Berikan tepuk tangan teman-teman untuk Bapak Sumardi Wijaya. Oke, boleh kita mungkin sambil duduk aja Pak, sambil ngobrol-ngobrol. Oke, baik. Terima kasih Pak sekali lagi atas kesempatannya sudah boleh meluangkan waktu berbagi pengalaman bersama kita di tempat ini. Oke, mungkin boleh di next slide. Oke teman-teman, ini adalah sekilas profil Bapak Sumardi Wijaya, di mana beliau telah lebih dari 30 tahun meneliti karir gitu ya. Pastinya Bapak juga sudah banyak pengalaman dan juga bisa sharing juga kepada kita di tempat ini. Oke Pak, langsung saja ya Pak ya. Kita tadi sudah membahas tentang bagaimana diri kita itu dalam dunia kerja, atau kunci sukses dalam bekerja itu ada 3 tadi, self-awareness, self-branding, dan juga networking gitu ya. Kemudian di sini ada pertanyaan Pak terkait dengan pembahasan yang sudah kita bahas sebelumnya. Kan kita sebagai mahasiswa ini masih berprogres ya Pak ya, dan masih dalam terus mencari pengalaman. Kemudian bagaimana cara kita sebagai mahasiswa gitu ya bisa mengendalikan tantangan-tantangan yang mungkin bisa membuat semua komponen-komponen tadi itu justru malah kita nggak dapatkan di dunia perkuliahan. Mungkin lebih ke tantangan ataupun kendala yang bisa kita dapatkan ketika kita sedang berprogres di dalam dunia perkuliahan. Mungkin boleh Pak? Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Yang saya kasihi ya. Jadi sebetulnya teori yang tadi sudah dipaparkan itu semuanya berkaitan dengan nanti apa yang akan kalian hadapi ketika menghadapi dunia kerja yang nyata. Kunci yang pertama yang harus kalian pegang adalah jangan ragu untuk melangkah. Semua hal yang besar dimulai dengan langkah kecil. Di dunia kerja, semua itu tidak menuntut di awal itu sempurna, tapi biarkan ada ruang bertumbuh, nantinya akan menjadi sempurna melalui proses waktu. Jadi yang namanya self-awareness tadi, personal branding, dan juga network memang betul suatu hal yang sangat penting. Tiga-tiga ini tidak bisa dipisahkan. Mengapa? Banyak mahasiswa yang baru lulus atau fresh graduate, mereka gagal, tanda kutip, gagal mengenal potensi diri. Makanya penting sekali di awal kita mengenali potensi diri. Kenapa? Karena dengan kita tahu potensi diri itu akan menjadi jembatan kita untuk mengetahui, mengukur sejauh mana sih sebetulnya kemampuan kita. Gak usah ragu bahwa nanti akan dituntut sempurna seperti apa, itu terlalu jauh sih. Makanya penting kita tahu sejak awal tadi kenapa kita memilih jurusan seperti ini. Memang ada yang mahasiswa mungkin masuk jurusan tadi ikut-ikut teman, atau mungkin karena disuruh oleh orang tua. Misalnya ada mahasiswa yang ngambil jurusan bisnis, tapi sebetulnya passion dia bukan di bisnis, tapi misalnya di broadcasting. Tapi karena papanya punya usaha, sehingga dipaksalah anak itu untuk ngambil mata kuliah itu. Jangan berkecil hati karena peluang bisnis itu masih terbuka, atau peluang kerja itu masih terbuka luas di sana. Makanya yang pertama, kemampuan dasar itu harus.
dimiliki. Yang kedua, personal branding. Personal branding itu bukan pencitraan. Sekali lagi, jangan kita terjebak kepada masalah pencitraan. Apa yang akan kita tampilkan itu merupakan wujud dari karakter kita yang sesungguhnya yang kita tampilkan keluar. Bahasa gampangnya gini, yang namanya integrity itu saya terjemahkan dengan bahasa yang paling mudah. Dilihat atau tidak dilihat orang, saya akan berlaku seperti itu. Itu beda banget dengan yang namanya pencitraan. Yang ketiga, networking. Itu penting banget. Sejak sekarang bangunlah network. Gampang kok. Mulai dari apa? Organisasi di mahasiswa kadang-kadang punya banyak kegiatan. Ikut, jangan malas. Ikut aja network. Ambil inisiatif untuk di dalam organisasi kepanitiaan. Ambil aja. Karena sedikit banyak pengalaman organisasi itu nanti terpakai di dunia kerja. Untuk apa? Mengorganisir bahasanya. Bagaimana kita nampil mengorganize satu acara dengan baik, bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita membangun network ataupun juga teamwork itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Tadi, bina hubungan dengan alumni, buka intern. Kalau ada perusahaan-perusahaan yang mau buka intern, jangan ragu, daftar aja karena banyak perusahaan-perusahaan membuka intern. Seperti di perusahaan kami membuka kesempatan luas untuk mahasiswa bisa intern atau magang di tempat kami. Oke, terima kasih ya Pak. Ini insight yang sangat mendalam gitu ya Pak ya. Jadi ini sangat tajam kepada kita para mahasiswa, mengingatkan kembali bahwa ternyata ketiga komponen tersebut itu perlu diintegrasikan gitu ya Pak. Dan kita tuh nggak perlu terburu-buru, kita harus melangkah terus ya, melangkah kecil sampai akhirnya kita bisa menemukan diri kita tuh siapa dan apa kompetensi kita. Dan itu pun nanti yang akan menjerumuskan kita kepada dunia profesional gitu ya Pak. Tentu tidak lupa juga kepada networking ya Pak ya. Dari organisasi apapun itu kita harus ikut untuk dapat pengalaman dan juga memperluas networking kita. Oke, nah Pak, ada satu pertanyaan lagi. Kalau kita sudah mengenali nih tadi kendala-kendala yang biasanya mahasiswa dapat temukan gitu ya dalam dunia perkuliahan dalam mengintegrasikan ketiga komponen ini, maka langkah praktis apa yang bisa kita lakukan mungkin sebagai mahasiswa atau seorang fresh graduate untuk secara efektif dapat mengintegrasikan ke tiga komponen ini. Mungkin tadi kan Bapak jelaskan secara teori gitu ya. Mungkin kita butuh nih Pak sebagai mahasiswa langkah-langkah praktis yang bisa kita langsung terapkan dalam diri kita di dalam dunia perkuliahan. Boleh Pak, silakan. Oke, setelah kita paham dengan self awareness kita atau kemampuan, kita udah tahu kemampuan kita. Yang kedua, melangkah aja sih. Melangkah aja. Melangkah apa? Misalnya ada peluang untuk intern, melangkah aja. Karena orang tidak akan pernah bisa tahu kemampuan kita kalau tidak kita tanda kutip, kita mempromosikan atau membrandingkan diri kita. Jadi yang pertama, selain aktif di organisasi, terapkan apa yang menjadi pengetahuan atau skill kita yang kita dapat di bangku kuliah dalam bentuk organisasi nyata, yaitu dunia kerja. Bisa dilakukan dengan cara magang. Ketika magang, disitulah kesempatan kita untuk mengaktualisasi diri, bukan pencitraan tadi. Kerahkan kemampuan ataupun hal-hal yang kalian miliki itu di tempat magang. Karena di situ orang akan melihat juga. Bersyukur di tempat kita ada alumni dari salah satu universitas, ketika dia magang kita sudah melihat potensinya karena dia melakukan dengan sepenuh hati, all out ketika diberikan tugas dan sebagainya. Ketika lulus kami langsung angkat dia jadi karyawan tetap. Jadi jangan ragu melangkah, apa-apa yang menjadi teori di dalam perkuliahan praktekkan ketika ada kesempatan untuk magang atau dalam kesempatan kita berorganisasi. Yang kedua, integrasikan yang namanya self awareness tadi, personal branding dan juga network ini harus jadi satu kesatuan. Gimana caranya? Ya tadi kait-mengkait gitu kan. Mulailah dengan hal yang kecil dan semua itu jangan terlalu terdistract atau terganggu dengan saya harus sempurna di depan. Enggak. Mulailah karena nanti sambil berjalan proses itu kita akan menemukan bagaimana kita dari satu kegagalan kita belajar untuk tidak mencapai sesuatu yang hasilnya remeh-temeh tetapi jadi hasil yang besar. Oke, baik. Jadi intinya Pak, ini lebih ke berani mencoba ya Pak ya. Sebagai mahasiswa pasti kita
kadang ragu untuk mencoba. Tapi Bapak mengingatkan kita kembali bahwa untuk kita bisa berkembang, kita harus berani mencoba gitu ya. Dan kemudian juga penting ketika kita terjun dalam dunia magang, kita kerahkan semua kompetensi yang kita punya sehingga kita bisa memaksimalkan dan tahu apa yang bisa kita lakukan dalam dunia kerja gitu ya Pak. Oke, baik, dari Bapak Sumardi sendiri saya merasakan bahwa insight Bapak ini sangat-sangat luar biasa dan mampu membuka mata kita sebagai mahasiswa gitu ya Pak, bahwa ketiga komponen tersebut penting untuk diintegrasikan. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih. Oke, beri tepuk tangan kepada Pak Sumardi sekali lagi. Saya silakan Bapak untuk kembali ke tempat. Oke, mungkin boleh di next slide. Oke, teman-teman. Pak Sumardi tadi sempat menitipkan sesuatu buat kami, buat saya sebagai moderator di depan, bahwa di PT Victoria Care Indonesia sudah membuka peluang magang buat teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada yang minat, teman-teman boleh scan QR di depan atau mungkin boleh foto dulu aja. Jadi ini juga bisa membuka kesempatan buat teman-teman gitu ya. Oke, mungkin aku kasih waktu 5 detik teman-teman untuk difoto dulu aja. Nanti boleh langsung diisi setelah seminar ini selesai. Jadi jangan lewatkan kesempatan ya teman-teman. Ini itu bisa sama seperti insight yang tadi dikasih sama Pak Sumardi, bahwa kita harus berani mencoba. Jadi boleh disimpan dulu dan diisi setelahnya. Oke, baik teman-teman. Dan dengan berakhirnya sesi diskusi dan panduan dari Pak Sumardi sebagai gestar, maka berakhir pula juga rangkaian materi inti dalam seminar kita pada hari ini. Kepada Bapak Sumardi, kami ucapkan sekali lagi terima kasih, dan juga tidak lupa kepada ketiga narasumber kita yang sudah memberikan insight-nya. Luar biasa, terima kasih. Mungkin boleh tepuk tangan sekali lagi teman-teman untuk pembicara kita pada hari ini. Oke, baik rekan-rekan, sungguh tidak terasa ya, waktu kita sudah sampai di penghujung acara. Sekarang kita telah menyelesaikan seminar kita yang penuh insight dan inspiratif ini. Sebagai moderator, saya izin untuk menyimpulkan inti dari seminar kita pada hari ini, bahwa kita perlu untuk kita belajar tentang bagaimana self awareness yang pertama, dan pilar kedua itu self branding, dan yang ketiga adalah networking. Dan jangan lupa juga untuk mengintegrasikan ketiganya untuk peluang kita nanti sebagai mahasiswa dapat terjun dalam dunia kerja. Oke teman-teman, sekian dari saya moderator. Saya serahkan kembali kepada MC. Wow, keren banget. Boleh dong teman-teman kasih tepuk tangan yang meriah. Lagi kenceng tangannya. Wow, keren. Teman-teman gimana tadi seminarnya? Keren apa keren aja atau keren banget teman-teman? Keren banget. Boleh dong tepuk tangan lagi teman-teman. Woi, keren. Jadi teman-teman, tadi aku juga dengerin sih dari awal sampai akhir, emang insight-nya banyak banget, mendaging banget tadi teori-teorinya, mulai dari teori, talk show juga semuanya itu keren banget. Tadi coba, yang poin pertama teman-teman, ada yang masih ingat apa teman-teman? Kita harus membangun apa dulu nih teman-teman? Self-awareness. Terus yang kedua apa nih teman-teman? Branding. Betul, self-branding. Yang ketiga teman-teman apa tuh teman-teman tadi terakhir? Networking. Jadi penting ya teman-teman, kita harus mempersiapkan diri kita teman-teman, mulai dari sekarang ya teman-teman. Bangun relasi, mulai bangun sebuah self awareness, kita juga bangun personal branding kita, mungkin melalui organisasi, kepanitiaan dan semuanya nih teman-teman. Nah teman-teman, tadi Oyi udah bilang nih teman-teman kalau tadi penghujung acara, tapi sebenarnya belum teman-teman, karena teman-teman jangan lupa harus foto QR di belakang ini teman-teman, karena siapa tahu QR di belakang ini membantu teman-teman juga kayak tadi Bapak Sumardi bilang, melangkah satu step lebih ke depan teman-teman. Begitu teman-teman. Udah difoto belum nih teman-teman QR-nya? Udah? Oke teman-teman. Nah teman-teman, karena kita udah di penghujung acara teman-teman, saya mau mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya pada teman-teman karena udah mau meluangkan waktu yang jauh-jauh mungkin dari rumahnya di BSD ke sini mau datang buat dengerin seminar keren ini. Saya mau mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya teman-teman. Oke teman-teman, kalau begitu saya Merin Jovita Santoso, saya pamit dan terima kasih teman-teman. Oke teman-teman yang udah selesai boleh
keluar teman-teman di pintu kanan dan kiri kalian teman-teman. Terima kasih. Oke. Terima kasih teman-teman. Operator boleh slide-nya ke yang awal dong. Thank you. Yakin 4K 120 cukup mas 60 aja ini 6 Thank you, terima kasih, good job. 4K 120 Sekian laporan langsung dari saya, Graciela. Pada hari ini materi yang dibawakan banyak bermanfaat bagi para mahasiswa, khususnya bagi setiap individu yang ingin mengembangkan di dunia karir. Dan sebelum mengakhiri laporan ini, saya ingin menanyakan kepada salah satu bicara pakar kami dan salah satu peserta yang hadir di seminar hari ini. Baik, di sini saya sudah bersama dengan Bapak Sumardi Wijaya. Bapak, saya ingin bertanya, apa satu pesan yang harus dipegang anak muda untuk memulai karirnya agar lebih percaya diri? Bangun personal branding dan juga bangun kemampuan dasar. Semua bermula dari hal yang kecil, tetapi jangan terlalu dipusingkan dengan hal-hal yang sempurna karena semua itu harus bertumbuh. Melangkah saja, nanti dalam perjalanannya itu yang disempurnakan. Baik Pak, terima kasih jawabannya yang sangat informatif dan berkesan. Terima kasih Bapak. Baik, di sini saya sudah bersama Whitney, halo. Oke, bagian mana sih Whitney dari acara seminar tadi yang menurut kamu itu paling membuka wawasan? Kalau bagi aku sendiri, tadi seminarnya yang paling membuka wawasan di aku itu yang talk show bareng narasumbernya. Kan narasumbernya ada 4, tapi aku kayaknya lebih ke yang narasumber terakhir. Itu Bapak Direktur tadi, karena Bapak Direktur juga tadi ada kayak menekankan mengenai pengambilan resiko yang penting buat kita lebih berkembang ke depannya lagi. Gitu. Jadi mungkin aku lebih sadar kalau ke depannya itu kita harus berani ambil resiko dibanding kita tahan dan menghilangkan kesempatan. Terima kasih ya atas jawaban yang sangat informatif dan berkesan. Terima kasih. Demikian laporan hari ini. Saya Graciela pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di acara berikutnya.